Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada Minggu Prapaskah yang pertama ini saya mengajak kita merenungkan sabda Allah dengan tema menaklukkan godaan. Semua masih bertobat, berpantang dan berpuasa, atau pantang untuk puasa? Ini bisa saja ada yang pantang untuk puasa, ya. Apa ukurannya bahwa kita masih berhasil melakukan pertobatan? Apa ukurannya? Atau indikatornya? Atau parameternya? Atau kira-kira apa yang bisa dilihat konkretnya bahwa kita ini masih sanggup menjalani pertobatan? Hari ini dalam Injil dikisahkan Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari, 40 malam. Kita baru berapa hari? Berapa hari? 3 hari? 4 hari? Mulai hari Rabu kan? Saya masih bawa ini surat gembalanya Bapak Uskup ini. Ya, kita berpuasa mulai 18 Februari sampai kapan? Tanggal berapa? 4 April, ya. Kalau itu saja belum dilupa, kira-kira berapa hari puasa? Ya. Ini PR pertama, ya. Durasinya saja dulu diingat, sampai kapan ini mau puasa. Jangan sampai kelewatan atau tidak sampai. Ya, ini, ya. Ini indikator pertama, ya, sederhana sekali, ya. Tidak usah rumit-rumit, ya. Kesetiaan ini memang tidak mudah, ya, pada kehendak Allah. Itu indikator pertama pertobatan kita. Seperti tadi, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak taat, tidak setia. Nah, itu ya. Ini sudah jelas sekarang ya. Kita mesti mengikuti berapa kilometer, ya, 40 kilometer, ya, begitu hitungannya ya, speednya terserah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Injil ini saya mengajak kita merenungkan sabda Tuhan Yesus ini, ya. Menarik, ya, dia berpuasa 40 hari, kita juga 40 hari, tetangga kita juga puasa. Tadi saya agak terlambat tiba, karena semua berbuka puasa, jalannya ramai. Di kanan kiri ada takjil, tapi aku tak dapat, ya. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa, bahkan kita 40 hari, ya. Tuhan Yesus setia dan taat karena dia mampu menaklukkan godaan. Yang pertama godaannya apa? Godaan perut, ya. Setelah puasa 40 hari 40 malam, pasti yang pertama dirasa apa? Lapar, ya. Ini godaan paling mendasar. Maka kebutuhan manusia pun ini masuk kategori apa? Kebutuhan primer, ya. Kebutuhan sekunder, ya, kalau misalnya ada baju. Kebutuhan tersier, rumah, ya. Kebutuhan yang lain ada primer, sekunder, tersier, dan seluler. Itu kebutuhan keempat itu, ya, seluler, ya. Coba kalau tidak ada seluler, setengah nyawaku hilang, ya. Maka kebutuhan primer ini menjadi godaan pertama yang diajukan oleh iblis kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus digoda, engkau putra Allah, wah engkau hebat dan seterusnya, punya kuasa. Cobalah supaya tidak lapar, ubah batu ini menjadi roti. Ini luar biasa. Iblis bukan melihat kelemahan Tuhan, tetapi kekuatannya, kuasanya. Jadi hati-hati, godaan itu kadang-kadang datang ketika kita punya kuasa, punya kekuatan. Diajak untuk menyalahgunakan itu. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari coto. Itu untuk konteks Makassar, ya.
dari palu basah, ya, dari sop kondro, ya, sop saudara, dan seterusnya. Sampai mungkin baku teh dan seterusnya. Tapi diingat oleh Tuhan Yesus, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka sebetulnya ini kunci untuk menaklukkan godaan. Firman Allah sendiri. Maka masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dengan membaca, merenungkan dan meresapkan, menjiwai, menghidupi sabdanya. Apakah masih membuka kitab suci? Saya selalu mengatakan kitab suci yang saya pakai sejak saya masuk seminari itu kotor. Banyak coretan. Almarhum Pastor Hendrik Nyola menginspirasi saya. Beliau ahli Taurat, ahli kitab, ya, belajar khusus. Ya. Waktu memberikan rekoleksi dan mengajar kami menunjukkan kitab sucinya kotor sekali, penuh coretan. Dan dari situ saya mulai coret-coret. Dan waktu tahun rohani saya baca dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran. Wah, ini tidak semua merespon, berarti memang tidak tahu apa akhir dari kitab suci kita? Oh, Wahyu, ya. Berarti kalau hanya baca dari kitab Kejadian sampai Keluaran tidak perlu butuh waktu 1 tahun, ya. Saya baca seluruh kitab suci, pokoknya titik komai sampai akhir selama 1 tahun. Dan sejak saat itu saya punya keyakinan, biarlah kitab suci ini kotor untuk menyucikan yang baca, daripada kitab sucinya tetap suci, orangnya kotor. Nanti bisa pulang dicek, kitab sucinya kotor atau belum? Kalau mau menaklukkan godaan, ikatkan hati kita, tambatkan hati kita pada sabda Allah. Maka hidup kita akan terlindungi, ada shieldnya, kalau ini COVID ada pelindungnya, sehingga godaan itu bisa kita singkirkan. Dan yang godaan paling mudah ini perut, ya. Dan itu bisa ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, ya. Di mana-mana orang mengambil orang lain punya karena lapar atau tidak pernah merasa kenyang, itu bisa. Ya. Saya merenungkan ini, ingat pengalaman waktu menjadi seminaris di Jalan Gagak. Waktu itu kami tinggal di Taman Eden seperti bacaan pertama tadi. Semua ada, ya, termasuk pohon terlarang. Pohon terlarang di seminari itu pohon mangga. Sudah dilarang, tapi semakin dilarang, semakin, ya, menggoda. Ya. Maka suatu siang kami selesai makan. Ada yang bertugas mencuci piring, membereskan semua perlengkapan di ruang makan, lalu yang lain kembali ke ruang kelas. 2 teman saya itu sudah mengintip, ternyata sebelum makan siang sudah lihat di mana buah mangga yang jadi objek sasaran. Ya. Dan dia sudah atur strategi, 1 manjat, 1 mengawasi di bawah. Ya. Rupanya waktu teman ini sudah memanjat, yang di bawah itu kelihatan agak tegang, mungkin tidak biasa melakukan itu. Ya. Dia tegang, begitu pastor lewat, dia kaget. Ya. Kau bikin apa di situ? Tidak, Ji pastor. Kenapa matamu menghadap ke atas? Dia bingung menjawab karena matanya sudah, dia kaget dan melihat ke atas. Ya. Akhirnya pastor cek, kenapa ada monyet di pohon? Lalu disuruh turun, ditanya, kenapa kau panjat itu mangga? Lapar, pastor. Coba, baru selesai makan siang jawabannya lapar. Kemudian sudah tahu konsekuensinya, pasti ada sanksi. Ya. Itulah ketidaktaatan, ketidaksetiaan, ada sanksinya. Ya. Dan memang kadang-kadang urusan perut ini menjadi urusan yang paling mudah digoda oleh iblis. Dimanapun, mau di kantor, di rumah, ya, di paroki, itu urusan perut ini mudah sekali dimasuki oleh iblis. Kalau kita tidak punya shieldnya, pelindung kita, yaitu ingat sabda Tuhan. Itu yang pertama kalau kita menaklukkan godaan. Yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke puncak bait Allah. Ya. Dan ini iblis pintar sekali. Ya, mungkin juga rajin membaca kitab suci. Ya. Ada tertulis
mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Terjun mi, aman. Ada di matras di bawah, kira-kira begitu ya. Ini adalah godaan gengsi, ya, supaya dikata orang hebat. Maka tidak sedikit anak muda, ya, mungkin tidak banyak lagi, tapi beberapa waktu lalu ikut balapan, tes adrenalin dan dibilang, hebat kok, makin kencang motormu makin bagus, makin cepat masuk rumah sakit atau rumah bapak. Maka ada balapan liar di mana-mana. Ini kadang-kadang hanya karena mau dapat gengsi. Begitu juga, ya, nanti selesai berpuasa, toko-toko di mana ramai, ya kan? Konsumsi meningkat, ya. Berarti apa? Konsumsi isi dompet juga meningkat, ya. Isinya berkurang, karena gengsi. HP yang masih baik-baik dipakai sudah dilego, ya. Hanya supaya dikata ini HP-mu masih ini jadul, yang sekarang mah pakai flip-flip, ya. Akhirnya flip-flip juga dompetnya, ya. Masih lain kalau dia kerja. Kalau dia kerjai mamanya, bapaknya, jadi pekerjaannya mengerjai bapaknya dan mamanya, ya. Dipikir bapak dan mamanya ATM. Ini bisa karena gengsi. Begitu juga ibu-ibu dengan teman-teman bisa juga karena gengsi. Apa yang kau pakai? Saya pakai itu juga. Mobilmu? Oh ini sudah pakai listrik. Mobilku pakai aki. Yang penting beda. Ya. Ini karena gengsi. Ini mempengaruhi kita, bukan karena kebutuhan kita, bukan karena fasilitas yang mendukung karya dan pelayanan atau hidup kita. Maka ini godaan yang kadang-kadang masuknya hangat halus. Ya. Lihat mau kok statusmu sebegini, penghasilanmu harusnya profilmu seperti ini dan seterusnya. Ini gengsi yang bisa diaduk-aduk, maka emosi kita bisa juga teraduk. Maka kalau kita menaklukkan ini, ingat apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita kadang-kadang mau main akrobat, ya, supaya Tuhan menyelamatkan kita, padahal kita mencobai Tuhan. Kita berupaya lebih dari kemampuan kita, akhirnya tak berdaya. Maka hari ini kita diajak menaklukkan godaan ini sebelum kita jatuh dalam dosa seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Dan setelah itu godaan ketiga yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus adalah kemegahan seluruh dunia. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata iblis. Ini godaan menyangkut power, kekuasaan. Tetapi di balik itu syaratnya apa? Menyembah iblis. Saya tidak tahu benar dan tidaknya, saya belum pernah. Tetapi saya sering mendengar sejak saya SD, ada orang yang di daerah kami itu menjadi orang paling tajir melintir. Ya. Kalau karena ini tetangga saya itu agama Hindu, kalau pas hari raya besi, ya, mobil tidak boleh jalan, berjejer itu dari ujung sampai ke ujung, termasuk backhoe, eskavatornya semua ada di situ. Tetapi kata orang, ini adalah pesugihan, gitu ya. Jadi dia melakukan macam-macam ritual untuk pergi mendapatkan kekayaan ke Gunung Kawi. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang ke Gunung Kawi, ya. Kaya tiba-tiba. Kemudian satu persatu memang anaknya meninggal dunia. Konon ini menjadi korban. Tapi akhirnya juga yang bersangkutan sendiri habis hartanya. Akhirnya sama-sama masyarakat lain mencari raskin, beras untuk orang miskin. Itu fakta. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau punya kekuasaan, kekuatan, kekayaan, dengan mengorbankan iman kita, bahkan hidup kita, hidup saudara kita, berhenti jauh. Dan kita harus berani menolak godaan ini dengan tegas seperti Tuhan Yesus. Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita ajak iblis untuk taat pada Tuhan, bukan memberontak. Karena dari Tuhanlah
kita menerima segalanya. Hidup kita ini, segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak ada yang lahir pakai baju kan? Tidak ada yang lahir bawa ATM? Tidak ada yang lahir bawa handphone? Tidak ada. Semua setelah kita di dunia ini, Tuhan karuniakan. Beraneka ragam, macam-macam bentuknya. Mari kita syukuri dan kita gunakan. Bukan hanya untuk kepentingan kita. Kalau kita mampu menaklukkan godaan, kita akan menjadi pribadi yang peduli, berani mempersembahkan, memberikan hidup kita untuk kebaikan orang banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia menaklukkan godaan bukan untuk dapat kredit, untuk dapat prestise, tapi untuk menunjukkan kepada kita teladan. Kalau kita setia pada kehendak Allah, kita akan selamat. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, Dia menyelamatkan kita dengan menaklukkan godaan, menaklukkan bahkan maut, rela mati di salib, dan bangkit mulia untuk menyelamatkan kita. Maka masa tobat ini menjadi masa untuk membenahi diri kita, komitmen kita, dan perkuat iman kita, sehingga godaan apapun wes bablas. Karena kita memiliki iman yang kuat, kita setia pada Allah dan mengandalkan sabdanya, sang sabda kehidupan Yesus Kristus sendiri. Semoga masa pertobatan ini mengantar kita untuk bertumbuh dalam iman, dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita datang ke hadapan Tuhan mohon pengampunan melalui sakramen tobat. Sudah ada yang terima sakramen tobat? Atau tidak ada lagi yang bertobat? Semoga kesempatan penuh rahmat di masa Prapaskah membuka hati kita untuk menyambut rahmat pengampunan dari Tuhan yang memampukan kita untuk bangkit, mengatasi godaan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang terberkati. Tuhan memberkati kita sekalian.